Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Hariska Febrianti dengan NIM A1A2230007 dari kelas R01. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu peristiwa sejarah di Asia Tenggara yang sering luput dari perhatian, yaitu proses kemerdekaan Kamboja. Mulai dari latar belakang kolonialisme Prancis, dinamika politik internal, hingga perjuangan menuju negara yang merdeka. Tema pada video kali ini yaitu proses sejarah yang membawa Kamboja menuju kemerdekaannya pada tahun 1953 yang menyoroti peran Raja Norodom Sihanouk, tekanan Perang Indochina, serta diplomasi melawan kolonial Prancis. Langsung saja pada materi pertama, yaitu latar belakang kolonialisme Prancis. Pada akhir abad ke-19, Kamboja masih berada di bawah tekanan Indochina Prancis. Pemerintahan tradisional tetap ada, tetapi keputusan penting seperti ekonomi, pajak, serta militer masih dikuasai penuh oleh Prancis. Kebijakan kolonial yang menekan seperti pemungutan pajak berlebihan dan mengeksploitasi sumber daya memicu rasa tidak puas di kalangan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu munculnya gerakan nasionalisme. Pada awal abad ke-20, sarjana muda Kamboja yang berpendidikan Prancis mulai mengenalkan gagasan kemerdekaan, reformasi, serta kebangkitan identitas Khmer. Kelompok biarawan Buddhis juga ikut serta melalui gerakan moral dan sosial. Meskipun gerakannya tidak sekeras di Vietnam, tetapi juga dapat memunculkan rasa nasionalisme. Materi yang ketiga yaitu peran Raja Norodom Sihanouk dan pengaruh Perang Indochina. Norodom Sihanouk dikenal sebagai tokoh sentral melalui kampanye pembebasan kerajaan. Ia memanfaatkan statusnya sebagai raja untuk membangun legitimasi dan memperoleh dukungan rakyat. Ia juga melakukan kunjungan diplomatik di Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Asia untuk memperkuat Kamboja di mata dunia. Di tengah Perang Indochina antara Prancis dan Viet Minh, Prancis mulai melemah. Kamboja yang biasanya menjadi wilayah pendukung logistik mulai melihat peluang politik yang besar. Materi terakhir yaitu negosiasi dan jalan diplomasi. Tidak seperti Vietnam yang memilih perjuangan bersenjata, Kamboja lebih memilih menekan pendekatan diplomasi. Sihanouk menekan Prancis melalui negosiasi, pernyataan publik, dan
dukungan internasional. Akhirnya Prancis mulai memberikan kontrol penuh atas militer, polisi, dan urusan luar negeri ke Kamboja. Puncaknya terjadi pada 9 November 1953, di mana Prancis secara resmi memberikan kedaulatan penuh ke Kamboja. Peristiwa ini dianggap sebagai kemenangan diplomasi dan kecerdasan politik, bukan sebagai perjuangan perang panjang. Kesimpulannya yaitu kemerdekaan Kamboja tidak dicapai melalui perang besar, tetapi melalui kombinasi nasionalisme yang tumbuh, ketegangan regional, dan terutama strategi diplomasi Raja Norodom Sihanouk. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemerdekaan dapat diraih bukan hanya melalui perang senjata, tetapi juga dengan kecerdikan politik dan membaca momentum internasional. Kemerdekaan Kamboja pada tahun 1953 menjadi fondasi penting bagi perjalanan sejarah negara tersebut di periode berikutnya. Dan itulah gambaran singkat mengenai proses kemerdekaan Kamboja, sebuah perjalanan sejarah yang menunjukkan bahwa kebebasan tidak selalu lahir dari peperangan, tetapi juga dari diplomasi, strategi, dan kemampuan membaca situasi global. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.